BPS pada tanggal 5 Agustus lalu menyampaikan ada pertumbuhan ekonomi triwulan 2, ada indeks kondisi dan prospek bisnis, industri manufaktur, kemudian ada soal ketenaga kerjaan, lalu ada kemiskinan, ada tingkat ketimpangan. Ini kelihatannya lebih menarik karena khusus 6 bulan ini ketimpangan meningkat ya secara nasional maupun secara Saya ingin menggarisbawahi sebenarnya produktivitas, gitu. Apa yang terjadi sekarang ini, bila kita lihat laju pertumbuhan ekonomi, kita lihat tingkat pengangguran, kita lihat tingkat kesenjangan, itu semuanya berkaitan dengan produktivitas. Apalagi kalau kita kaitkan dengan nilai tukar rupiah, yang selama 20 tahun terakhir dari data harian yang saya olah ya, itu kecenderungan kita mengalami depresiasi struktural gitu. Ya, kalau kita lihat 20 tahun terakhir data harian. Jadi persoalan kita sekarang adalah bagaimana meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas kita yang konsisten dan terus berlanjut, itulah yang akan menguatkan rupiah. Saya percaya itu. Dan itu tergantung kepada kebijakan ekonomi makro negara. Karena ke depan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, BI itu akan ikut punya mandat bagaimana menstabilkan laju pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Yang sebelumnya belum ada tuh ya. Sebelumnya hanya stabilitas harga dan nilai tukar. Kalau sekarang mereka ikut bagaimana menstabilkan laju pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Gubernur BI yang akan datang itu tidak sama lagi. Mestinya mindsetnya dengan gubernur BI yang sudah lewat gitu. Karena adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Cara kerjanya mesti berbeda, riset-risetnya, orientasinya juga mesti berbeda. Karena dia akan punya peran bagaimana menstabilkan kesempatan kerja dan menstabilkan laju pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh sudah itu saja yang dilanjutkan kan, menurut saya tidak. Kecuali kita tidak ingin mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Jadi cara pandang, mindset, dan paradigma pengelolaan kebijakan moneter kita akan berbeda, meskipun Bank Indonesia tetap independen. Jadi bukan berarti Bank Indonesia kehilangan independen, karena dalam undang-undang itu kan tetap independen. Namun mandatnya bertambah, yaitu terkait dengan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Di sini saya melihat bahwa macroeconomic policy, microeconomic foundation of macroeconomic policy itu mesti kita tuntaskan. Nah, ini tugas ekonom nih, baik ekonom yang ada di pemerintahan maupun ekonom yang di luar ya, di luar pemerintahan, apakah itu di perguruan tinggi atau LSM. Microeconomic Foundation of Macroeconomic Policy. Ini mesti kita tuntaskan gitu. Ketika saya mengatakan Microeconomic Foundation, saya merujuk kepada para pelaku ekonomi. Yang pertama di situ ada bisnis sektor. Di situ juga ada pemerintah. Di situ juga ada community, masyarakat. Jadi kita sudah mesti meninggalkan cara-cara pandang lama yang hanya melihat pelaku ekonomi itu hanya pasar, pengusaha, oligarki bersama pemerintah. Sementara masyarakat cenderung menonton gitu. Pada prakteknya, di sini kalau kita tidak menempatkan masyarakat itu pada tempat yang tepat, cenderung terjadi gejolak-gejolak kecil di bawah. Kita bisa saksikan tuh di mana ada proyek pemerintah, di situ ada masalah. Karena bertemu dengan masyarakat. Di situ juga bertemu dengan aparatur. Itu kita saksikan tuh setiap hari hingga hari ini. Jadi ke depan itu mesti kita dudukkan dengan benar Microeconomic Foundation of Macroeconomic Policy. Karena itu memberikan saran ke kita semua sebenarnya tidak hanya cukup Keynesian growth model itu. Karena Keynesian umumnya tidak melihat pada para pelaku ekonomi. Dia hanya melihat pada perspektif agregasi, konsumsi, total, aggregate consumption, ya. Tetapi siapa yang melakukan konsumsi? Bagaimana perilakunya? Jadi ketika kita nyusun kebijakan ekonomi, mestilah melihat mendudukkannya dalam perspektif microeconomic foundation of macroeconomic policy. Dalam literatur makro yang terkini yang diajarkan oleh teman-teman, itu sebenarnya gitu. Tetapi mengapa tidak muncul ya ketika kita bicara kebijakan? Nah, itu satu. Yang kedua,
Bila kita mengikuti perkembangan teori ekonomi makro, yang saya katakan tadi mesti memiliki micro foundation of macroeconomic policy, itu kita tidak bisa lagi mengandalkan solo growth model. Mengapa? Solo growth model itu masih berdasarkan kepada the law of the diminishing returns, di mana pada satu tahap titik itu growth itu akan turun, total product curve itu sudah declining itu, marginal productivity-nya akan negatif. Padahal dalam perkembangan teknologi dan lain-lain dan juga perkembangan pemikiran teori makroekonomi of growth itu ada new growth model, ada inclusive sustainable growth, ada endogenous growth model yang sebenarnya dia memakai increasing return to scale, bukan decreasing return to scale, yang mengandalkan pada peningkatan produktivitas. Di sini peran pendidikan kesehatan amat penting. Itu pula saya yakin ya, mengapa negara kita menjadikan 20% dari APBN itu adalah untuk pendidikan. Itu karena menyadari pentingnya human capital untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita tidak menyadari hal itu, maka pengangguran bisa turun, tetapi pengangguran terdidik bisa meningkat itu. Ini dilema yang kita hadapi. Makin banyak ijazah, tapi kesempatan kerja makin turun gitu. Jadi link and match-nya tidak terjadi gitu. Saya dengan sengaja menyusun data ini dari tingkat kesenjangan per provinsi di seluruh Indonesia sejak tahun 2002 sampai 2026. Nah, ini grafiknya paling kiri nih kalau kita buat Gini rasionya nasional nih rata-rata. Sesungguhnya kalau kita bandingkan dengan 2013, tingkat kesenjangan kita sekarang ini turun sebenarnya. Tapi kalau kita lihat hanya kuartal sebelumnya, ya memang naik. Tapi kalau kita lihat trennya, ini yang terjadi. Nah, persoalannya apakah ini relevan apa tidak angka yang digunakan. Nah, itu soal lain ya. Ini kan seperti kata Prof. Didin tadi, yang kita gunakan ini konsumsi, belanja. Sementara pendapatan kita tidak mau sentuh-sentuh. Karena takut kalau angka Gini-nya tinggi, kan itu persoalannya. Padahal datanya ada. Kita mohonlah BPS untuk juga menerbitkan Gini rasio dari sisi pendapatan. Agar kita tahu betul apa sumber pendapatan kita, bagaimana mendorongnya, bagaimana meningkatkannya, bagaimana mempercepatnya. Jadi terkait dengan kebijakan makroekonomi tadi. Takut nggak masuk B8. Bagaimana Mas Prof. Didi? Takut nggak masuk B20. Itulah. Jadi itu yang terjadi ya. Apalagi kalau ini sekarang kan sedang melakukan sensus ekonomi nasional 2026. Kita bandingkan dengan 2006. Kita bandingkan dengan 96. Kita bandingkan dengan 86. Di situ ada semuanya capital stock. Nah, maukah kita membuka data itu sehingga kita tahu kesenjangan ekonomi kita yang sesungguhnya? Saya juga sering bertanya pada rekan-rekan BPS, mengapa data ini tidak diterbitkan gitu. Jadi kita minta ini, ekonom mesti minta ini pada BPS, ya, agar data ini diterbitkan. Kalau tidak usah dilakukan sensus gitu. Kan banyak masyarakat yang takut sekarang didatangi oleh petugas sensus ekonomi, ditanya ini, ditanya itu. Berapa hari kemudian datang orang pajak, ini keluhan ke saya nih, bertanya ke saya, ini ada apa nih Pak? Katanya. Persoalan ekonomi Indonesia ini kita semua, baik ekonom yang di pemerintah maupun yang bebas seperti kita-kita ini, artinya yang tidak pegawai negeri lagi ya, seperti saya. Mari kita buka, kita belajar gitu. Kita belajar, kita buka datanya, lalu apa solusi untuk ke depan yang harus kita dukung pemerintah. Karena bagaimanapun, meningkatkan produktivitas tergantung kepada distribusi kapasitas produktif. Saya menggunakan kapasitas produktif, karena itu tidak hanya terbatas kepada penguasaan lahan, tidak hanya terbatas kepada penguasaan modal, tapi juga terhadap akses terhadap kegiatan produktif. Gitu. Ketika bicara pertumbuhan ekonomi, saya suka menggunakan rujukan Arthur Lewis ya. Ada bukunya The Theory of Economic Growth. Juga ada Dudley Shear, sebuah artikel tentang The Meaning of Development. Dua itu menurut saya penting ketika kita bahas laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Kata Lewis, economic growth itu adalah a necessity,
Kita tidak melihat siapa yang menerima pertumbuhannya, siapa yang menikmati, siapa yang tidak menikmati. Karena itu mesti kita lihat distribusi pendapatan. Itu kata Dudley Shear ya. Ketika Anda melihat angka pertumbuhan, Anda juga mesti melihat tingkat kesenjangan di dalam distribusi pendapatannya seperti apa. Lalu kesempatan kerjanya seperti apa. Pembangunan itu akan terjadi, kata Dudley Shear, ketika pertumbuhan itu positif, distribusi pendapatan makin membaik, dan kesempatan kerja meningkat. Itu baru Anda boleh sebut itu sebuah pembangunan. Tapi kalau hanya pertumbuhan yang tinggi meningkat terus, sementara kesempatan kerjanya makin kurang, dan kesenjangan ekonominya meningkat, itu tidak pembangunan. Jadi itu artikelnya The Meaning of Development ya, kalau saya tidak salah judulnya itu. Sesungguhnya kita tidak membiarkan warga negara dewasa yang hanya mengandalkan hidupnya dari pemberian dalam bentuk bansos-bansos dan lain-lain. Mengapa itu tidak boleh dibiarkan? Karena itu menurunkan dignity, menurunkan martabat hidup, bisa membuat orang itu kehilangan hak suara, kata kata Dahl ya. Sehingga demokrasi tidak diperlukan buat dia. Dia tidak berguna untuk demokrasi karena suaranya bisa dibeli oleh orang lain ketika dia tidak punya sumber pendapatan. Karena itu yang penting di situ adalah membuat orang ini produktif. Karena itu setiap orang dewasa mestilah memiliki kapasitas produktif. Jadi bukan akses terhadap bansos. Kita mesti melihat ketika kita kesenjangan ini terjadi, laju pertumbuhan ini, oke, saya tidak mempersoalkan ya, laju pertumbuhan 5,29, karena kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, itu masih oke ya. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita menumbuhkan ekonomi kita ke depan. Menumbuhkan ekonomi ke depan itu sangat tergantung kepada kebijakan yang kita susun. Sangat tergantung kepada cara kerja lembaga-lembaga yang mempengaruhi kebijakan makroekonomi. Di sini ada Bank Indonesia, ada Kementerian Keuangan, ada OJK, ada LPS, ada BPS, ada Bappenas, dan lembaga-lembaga lain yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Ini yang harus sebenarnya bekerja terintegrasi. Terintegrasi juga ke daerah-daerah. Jadi bukan pada level nasional saja. Jadi daerah-daerah dan nasional ya. Saya sengaja menggunakan nasional, bukan pusat. Karena kita negara kesatuan Republik Indonesia itu mestinya nasional. Pemerintahan nasional ya, bukan pemerintahan pusat. Tidak boleh lagi terjadi persoalan yang sedang kita hadapi hari ini. Saya mengatakan ini adalah backfiring effect itu. Yang dimulai dari pemotongan TKD. Mulai dari Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani, kemudian dilanjutkan oleh Menteri Keuangan yang sekarang, makin tinggi TKD-nya. Sekarang kelihatan ya, Menteri Keuangan merasakan sendiri dampak negatifnya, sehingga terpaksa mencari bagaimana jalan keluar agar daerah-daerah ini tidak shutdown gitu. Hubungan pusat daerah ini mesti diperbaiki secara ekonomi, agar sehat secara ekonomi. Mana yang mestinya kewenangan daerah, silakan daerah untuk berkiprah di situ. Silakan daerah untuk berbelanja di situ. Jadi kalau menurut saya pemotongan-pemotongan TKD ini mesti dikembalikan gitu. Jangan dipotong lagi gitu. Karena memang terbukti sekarang daerah-daerah itu terancam resesi ekonomi, pemutusan hubungan kerja. Jadi ketika kita bicara ekonomi secara makro, kita mesti melihat pelaku-pelaku ekonominya pada tataran mikro. Nah, ini ketimpangan ya. Saya sengaja tidak membicarakan kemiskinan, Mas Walil. Mengapa saya tidak membicarakan itu? Karena kemiskinan itu tergantung kepada discretionary policy. Karena garisnya itu bisa ditentukan kan? Garisnya. Kalau kita mau kemiskinan 1% sekarang, kita turunkannya garis kemiskinan bisa 1% ya. Tapi kalau Gini rasio meskipun itu dari sumber pengeluaran, Iya, 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 iya. tidak mudah diatur-atur angka Gininya, tidak mudah itu ya. Karena ini dihitung berdasarkan dengan komputer dan lain sangat susah untuk dihitung. Kecuali yang kita menghitungnya dari data tabulasi. Tapi kalau dari data survei ini kan susah diintervensi. Tetapi kalau garis kemiskinan bisa aja kita rubah garis kemiskinan, tingkat kemiskinan akan berubah. Gitu. Iya. Nah, jadi ini ketimpangan. Kemudian pengangguran. Nah, ini pengangguran ya. Saya bandingkan 2007 dan 2026. Ini declining ya, kecuali ketika COVID. Setelah COVID, turun lagi dia. Jadi ini systematically declining. Nah, siapa yang menganggur? Nah, ini butuh kajian selanjutnya ya. Daerah yang paling tinggi tingkat pengangguran itu ada di Papua.
Yang paling rendah itu Sumatera Barat gitu. Ini menarik nih. Ya. Yang paling tinggi itu Papua. Kemudian paling rendah di antara kelompok tertinggi itu di Sumbar. Sementara tingkat pengangguran terendah itu ada di Bali. Yang tertinggi di antara yang rendah itu ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi ini data-data yang mesti menjadi input kebijakan ke depan. Meningkat keunggulan absolut kita karena produktivitas kita meningkat, maka rupiah itu akan menguat. Jadi tidak bisa hanya oleh BI dan Kementerian Keuangan saja itu. Di sini peran proses ekonomi tumbuh dengan produktivitas makin tinggi. Bila produktivitas kita makin tinggi, rupiah itu akan menguat. IHSG akan naik. IHSG itu mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi ke depan. Kalau kita gunakan ekonometrik, itu IHSG Granger Cost Economic Growth. Jadi bagaimana kira-kira laju pertumbuhan ekonomi semester depan? Kita cermati saja IHSG, indeks harga saham gabungan itu, karena itu mencerminkan bagaimana bisnis melihat situasi ekonomi. Apakah itu menarik buat dia atau tidak menarik dan lain-lain ya. Itu kemudian merembes ke nilai tukar. Sangat disayangkan nilai tukar yang kita biarkan melemah selama 20 tahun lebih ini, itu sangat berpengaruh terhadap kinerja ekonomi kita secara makro. Jadi kebijakan makroekonomi pemerintah menurut saya memang perlu menyusun secara cermat microeconomic foundation of macroeconomic policy. Apakah itu secara nasional maupun lintas daerah. Dengan cara itu kita akan membangun ekonomi kita ke depan menuju laju pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi. Tadi bagus tuh Pak Prof Karimi, Mas Awalil. Jadi kalau mau kemiskinan turun gampang saja. Ukurannya yang diturunin. Nah, saya ini kan Mas Awalil pemain badminton ya. Sebagai pemain badminton, kalau nyangkut terus bolanya, ya gampang. Netnya yang dipendekin. Ibaratnya gitu ya Prof Karimi ya. Itu terjadi sebenarnya. Dan Pak JK waktu itu pernah menyampaikan hal yang sama, kaitannya dengan pendidikan ya, yang berkaitan dengan standar kelulusan. Ya, jadi kalau mau kelihatan berkualitas, gampang saja. Standar kelulusannya yang diturunin. Ya, itu kritiknya beliau tuh. Tapi saya lupa tahunnya berapa, tapi itu sempat menjadi polemik di bidang pendidikan ya. Terkait dengan pertumbuhan yang dirilis oleh BPS di kuartal kedua, ya menurut saya juga memang masih banyak tanda tanya ya terhadap pencapaian 5,29% itu. Kenapa? Karena satu, ketidakpastian global itu kan masih sangat tinggi ya. Global uncertainty, tekanan tekanan global terhadap perekonomian kita itu kan relatif sangat sangat besar ya. Dan saya kira cerminannya di kurs, cerminannya di IHSG, cerminannya di yield surat berharga negara, dan ya termasuk di ekspor kita yang memang relatif terganggu. Kemudian BPS merilis angka 5,29% itu masih tanda tanya ya. Dan apalagi banyak lembaga-lembaga internasional yang memproyeksi bukan di angka 5,29% itu secara year on year. Tapi anggaplah apa yang di-report, apa yang dirilis oleh BPS itu kita percaya ya sebagai angka yang benar, bukan pabrikasi data ya. Yang pertama itu isu terkait dengan ketimpangan pertumbuhan antar wilayah. Kontribusi masing-masing wilayah, baik itu pulau maupun provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Ya kalau dilihat ya pasti Pulau Jawa ya. Kenapa? Karena share-nya terhadap GDP nasional itu sangat besar. Kemudian yang kedua pertumbuhannya juga relatif tinggi. Market share jadi dari masing-masing provinsi di Jawa itu dikalikan dengan pertumbuhan ekonominya ya memang kontribusi terhadap pertumbuhan nasional itu sangat besar. Jadi 5,29% pertumbuhan ekonomi kita secara nasional hampir lebih dari separuh itu karena pertumbuhan di Pulau Jawa. Sementara daerah-daerah di luar Jawa itu memberikan kontribusi yang relatif kecil. Meskipun kelihatan misalnya Maluku Utara bisa tumbuh di atas nasional atau beberapa daerah di timur Indonesia bisa tumbuh di atas pertumbuhan nasional, tetapi
ya kontribusinya terhadap nasional itu sangat sangat kecil ya. Itu artinya apa? Kegiatan ekonomi di daerah-daerah itu nggak berkembang sejak zaman dulu sampai sekarang. Ya, kita nggak ada upaya serius untuk melakukan koreksi terhadap model pembangunan ekonomi kita yang menurut Profesor Iwan Jaya Asis itu berbentuk seperti mangkok. Airnya pun kita naikin ke atas, kembali lagi ke bawah. Sama dengan transfer dana ke daerah ya, yang begitu besar awal-awal otonomi daerah atau mungkin 10 tahun yang lalu ya, sampai sejak awal sampai 10 tahun yang lalu, meskipun sekarang ini sudah mulai dikoreksi lagi, dikurangi. Nah, tapi dana transfer yang didorong ke daerah, yang dikirim ke daerah, itu tidak memberikan efek yang besar. Kenapa? Karena ya pada akhirnya belanjanya di Pulau Jawa juga. Nah, sehingga industrinya berkembang di Jawa, di daerah, ya lebih banyak di kegiatan perdagangan ya. Ya, saya kira itu yang membuat struktur ekonomi kita ya seperti sekarang ini timpang terus. Nah, saya nggak tahu apakah ada solusi yang konkret dari pemerintah pusat terkait dengan ini. Pemerintah Jakarta ini mikir serius apa enggak nih apa yang terjadi di Padang, di Makassar, di Balikpapan sana kan. Jangan-jangan orang Jakarta ini hanya mikir apa yang ada di Jakarta ya. Bagaimana China yang disampaikan oleh Deng Xiaoping atau Mao Zedong itu bahwa ya saya nggak mau membangun satu Singapura ya, tetapi dia ingin membangun puluhan atau bahkan ratusan Singapura baru di China itu dengan model aglomerasi ekonomi ya. Nah, saya kira ini yang harus kita lakukan nih di kita ya, membangun aglomerasi ekonomi di semua provinsi-provinsi di Indonesia ya, di Sumatera Utara, di Sulawesi Selatan, di Sumatera Barat, semua berkembang dengan keunggulannya masing-masing, dengan industrinya masing-masing. Nah, China melakukan itu sehingga basis ekonominya itu tersebar di seluruh daerah. Nah, saya nggak tahu di kita ini tidak ada upaya yang sungguh-sungguh ya. Saya pernah melakukan riset kecil-kecilan ya. Itu tahun 2000, mungkin tahun 2008 ya, 2008 2009. Ini datanya sudah terlalu lama, tetapi kalau kita lihat waktu itu, hubungan dagang antar daerah itu relatif sangat kecil. Misalnya Papua ke Sumatera itu nggak ada hubungan dagang langsung. Papua Kalimantan itu nggak ada hubungan dagang langsung. Kalimantan dengan Sumatera juga relatif kecil. Sehingga waktu itu isunya adalah kita ini mengaku negara kesatuan. Tetapi secara ekonomi kita tidak bersatu, terdisintegrasi. Memang secara politik, secara militer kita ini menyatu sebagai bangsa. Tetapi secara ekonomi kita ini terpisah. Isu dominasi fiskal. Kalau saya lihat beberapa hasil riset ya, salah satu indikasi dominasi fiskal itu adalah lambatnya respon. Jadi ada koefisien respon dari monetary policy instrument terhadap perkembangan misalnya kurs atau inflasi yang lambat, itu salah satunya mencerminkan adanya dominasi fiskal atas kebijakan moneter. Yang seharusnya dia respon, dia nggak respon. Dan ini kan tercermin di kita nih. Di kurs kita melemah sejak Maret, tapi bank sentralnya baru merespon dari sisi policy rate, BI rate itu di 20 Mei 2026. Itu kan hampir 2 bulan lebih kan baru ada respon dari monetary policy, dan responnya juga sangat besar ya, karena langsung dalam hanya kurang dari 1 bulan naik 100 basis point untuk BI rate. Nah, padahal ini seharusnya bisa dilakukan secara bertahap ya, ibarat pasien itu dikasih obat dosisnya sekian, 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 sekian. Nah, kalau ini kan langsung dosis tinggi karena sudah parah penyakitnya. Rupiah trennya terlanjur jauh dari keseimbangan yang diinginkan oleh APBN. Nah, ini yang harus kita kawal nih menurut saya Mas Awalil, supaya interaksi antara monetary policy and fiscal policy ini, misalnya untuk membiayai program-program Pak Prabowo ke depan, gubernur bank sentralnya dipaksa untuk cetak uang kan. Nah, itu kan berbahaya buat ekonomi kita dalam jangka panjang. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan yang terkait dengan kurs IHSG, dan ini berkaitan dengan persepsi resiko terhadap perekonomian kita, arah kebijakan ya dari perekonomian kita secara makro. Nah, berarti kalau arah kebijakan itu ya jangan biarkan gubernur bank sentral kita ini terlalu lama dipegang
oleh PLT, harus ada yang segera yang definitif. Ini untuk apa? Untuk memberikan kepastian arah dari monetary policy kita ke depan terhadap investor global ya maupun investor kakap yang ada di dalam negeri. Karena dengan kondisi sekarang ya ini pasti selalu dalam ketidakpastian, meskipun Ibu Destri kan selalu mengumumkan bahwa kita akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Ferry yang lalu ya, tetapi itu kan tidak cukup karena dari sisi authority PLT dengan Gubernur Bank Sentral yang definitif itu pasti berbeda, sehingga power dia untuk mengambil kebijakan itu juga pasti berbeda. Nah, oleh sebab itu ya Pak Prabowo harus segera tuh kita dorong, kita ya teriaklah untuk segera mengusulkan calon gubernur Bank Sentral definitif yang dipilih oleh DPR. Nah, yang terakhir dari saya, komunikasi kebijakan di central banker itu juga sangat penting ya. Oke, dia harus monetaris ya, bahkan harus lebih baik dari Pak Peri kan. Plus kemampuan untuk mengkomunikasikan kebijakan itu ya secara teknokratis dengan argumen yang kuat dengan cara penyampaian yang tidak membuat kegaduhan ya seperti yang selama ini dilakukan oleh Pak Purbaya kan. Kalau kita lihat Pak Purbaya kan apalagi di grup ini nih Mas Awalil, apapun yang disampaikan itu ini kok membuat apa ya, membuat respon yang kan kita nggak berharap seperti itu. Yang kita harapkan adalah ya gubernur Bank Sentral yang benar-benar ngerti moneter seperti yang disampaikan Prof. Rahma tuh. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan kebijakan moneter itu secara menenangkan pasar. Saya kira itu Mas Awalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.